Seorang pria berjalan menyusuri jalan. Tiba-tiba seekor naga putih terbang tepat di depannya. Dia belum pernah melihat naga sebelumnya, sehingga dia sangat takut. Jiwa naga itu meninggalkan tubuh dan mengejar pria itu tanpa henti. Pada akhirnya, naga putih itu langsung masuk ke tubuhnya. Dikatakan bahwa jika dia melihat naga sungguhan, dia akan hidup makmur sepanjang tahun karena dirasuki oleh seekor naga. Dia pingsan selama 3 hari. Dan ketika dia bangun, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya tahu bahwa dia harus segera memasuki kota untuk mengikuti ujian. Jadi dia dengan cepat mengemasi barang bawaannya dan berjalan ke ibu kota. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan peramal. Peramal ini bisa menebak dengan benar. "Guru, bantu saya. Apakah saya lulus ujian?" Guru melihat jarinya. Wajahnya mulai serius. "Kamu tidak akan lulus. Menurut apa yang saya lihat." Meskipun tidak ditakdirkan untuk menjadi terkenal, tetapi rencana ilahi tidak dapat diungkapkan. Ramalan itu membuat dia terpesona. Luyan pergi dengan marah. Saat itu dia ditabrak gadis kecil. Ternyata ada wanita jahat yang mengejar gadis itu. Seperti laki-laki, cepat peluk wanita itu, tapi kebaikannya menyebabkan kerusakan. Gadis itu ternyata seorang Yuka. Dia terkena ekor monster yang berlari ke depan, dan gadis itu mengejarnya. Tetapi dia tidak bisa mengikuti iblis itu selamanya. Akhirnya tuannya tiba tepat waktu. Dia hanya membutuhkan 1 tendangan dan 1 pisau lagi untuk mengalahkan yokai. Setelah menaklukkan yokai, dia berbalik dan pergi. Dia menangkap monster itu. Jadi, dia tidak mencapai kesuksesan apapun dalam beberapa bulan sebelumnya. Di malam hari, kompas berdering tanpa henti. Sepertinya iblis ada di sini. Pada tengah malam, Tamsin bertemu dengan Li Tuduyan, yang sedang mencari tempat tinggal. Dia dengan ramah mengingatkan Nyanya, "Tempat ini sangat aneh. Saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini. Hutan liar ini tanpa manusia." "Saya tidak di sini. Saya tidak di sini." Dia tidak tahan melihat pria yang begitu lemah. Jadi dia mengikutinya ke penginapan. Meskipun desainnya aneh, ini tidak sesuai dengan ekspresi staf. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah penginapan yang tidak stabil. Dia masuk penginapan, mengeluarkan mantra dan merapal mantra. Sepotong langit dan bumi, 2 persamaan geografi, segitiga manusia dan jalan. Yokai akhirnya tidak tahan lagi, sehingga memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka segera lari. Mereka naik tangga untuk bersiap makan. Saat ini dia sedang berendam di bak mandi. Tiba-tiba dia turun dan jatuh ke air yang dalam. Di kakinya ada naga putih. Ketika dia keluar dari air, dia telah menjadi orang yang berbeda. Para goblin di tangannya ini hanyalah anak-anak. Sebelum dia bisa melakukan apapun, iblis telah dikalahkan. "Maaf Tuan, kami buta mata." Tamsin menemukan bahwa pria ini lebih kuat. "Ternyata kamu juga monster, tapi dia juga bukan lawannya." Jadi dia hanya bisa membawa Li Tuduyan ke lingkarannya. Tapi cincinnya untuk Li Tuduyan hanya seekor nyamuk. Hanya perlu beberapa pukulan untuk menangkap makanan. "Jangan tinggal di sini." Saat itu Li Tuduyan menunjukkan senyum jahat. Tiba-tiba menjadi orang normal lagi. Ketika dia melihat ini, dia segera mengambil tindakan dan memukul Li Tuduyan di tanah. Ketika dia mengeluarkan kompas, tubuhnya tidak memiliki jiwa naga. "Karena auramu tidak lagi terlihat. Saya hanya tahu bagaimana belajar. Saya hanya seperti orang berpendidikan." Dia juga melihat sirip naga muncul di tangan Li Tuduyan. Dia tampaknya memahami sesuatu. Jadi dia membawa Li Tuduyan ke kamar mandi. Dalam sekejap dia berubah menjadi naga putih. Jika terendam air, jiwanya akan ditukar. "Nona, Anda pandai dalam hal ini. Apa yang Anda inginkan?" Tetapi sekarang dia tidak menginginkan apa-apa. Dia diikat oleh Tamsin. "Jadi, saya dulu adalah raja dunia. Jika bukan karena penangkapan manusia, jadi masuki tubuh ini dan tertangkap olehnya." Dan sesaat dia berpikir, dia sangat beruntung. Karena penangkapan naga putih, dia bisa menjadi master pertama pembunuh naga. Sekarang naga telah memasuki tubuh Li Tuduyan. Dan membunuh naga berarti Li Tuduyan juga mati. Naga juga tidak ingin tinggal di tubuh sampah ini selamanya. Jika kamu ingin kembali ke mayat naga, Anda hanya bisa pergi ke tubuh yang lain. Dia harus menenggelamkannya ke dalam air untuk mengembalikan tubuhnya.
Karena membiarkan naga itu keluar dari tubuh Lu Tuduyan, dia memutuskan untuk membawanya untuk menemukan tubuh yang lain. Dia tidak tahu bahwa dia dan naga itu segera jatuh ke dalam perangkap orang lain. Naga putih merasuki jiwa seorang pria. Kalau begitu, cendekiawan ini menguntungkan jiwa seekor naga. Pria ini pergi ke sungai untuk mencuci wajahnya. Tiba-tiba menemukan dirinya yang lain di dalam air. "Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pikir aku mau? Aku hanya dilecehkan oleh manusia. Karena kamu dekat, jadi aku merasukimu." Naga itu menyuruhnya untuk pergi bersamanya. Untuk mencari Letru. Dia bisa membuat naga meninggalkan tubuhnya. Dia baru saja berbalik untuk pergi ketika 3 bandit muncul di tepi sungai. Dia memberitahu Li Tuduyan untuk menyerahkan tasnya. Tetapi mereka menemukan bahwa orang ini hanyalah orang miskin. Dia memukulinya. "Hei kalian, apa? Tunggu di situ." Dia lari langsung ke sungai. Orang ini gila. Ini seperti merusak diri sendiri. Ternyata dia tidak bunuh diri. Ketika dia kembali dari air, dia berubah menjadi naga putih. Baru saja berlari dengan langkah ringan. Dia berada di belakang sang pemimpin. Di mana dia? Setelah itu, dia berlari dan mengeksekusi 2 orang lainnya. Tepat ketika dia mencoba untuk membunuh para bandit, tiba-tiba serangkaian anak panah ditembakkan ke arahnya. Ternyata ada seorang pemburu naga. Tanpa jiwa naga, Li Tuduyan dengan cepat dikalahkan. Awalnya penyihir itu ingin membunuh naga itu, tapi dia dihentikan oleh Tamsin. Dia hanya dirasuki oleh naga. "Jika kamu membunuhnya, kamu membunuh jenismu sendiri." Setelah mengatakan itu, Tamsin membawa Li Tuduyan. "Sepertinya Anda perlu membantu naga itu untuk menemukan Letru. Kalau tidak, Anda akan kehilangan nyawa." Jadi Li Tuduyan dan Tamsin pergi mencari Letru. Sebenarnya ada beberapa mata naga selama ribuan tahun. Sekarang hanya ada 1 yang tersisa di kota. Mencuri mutiara mata naga satu-satunya yang tersisa di kota itu. Keduanya bekerja sama untuk mendapatkan permata itu. Keduanya buru-buru meninggalkan kota kebaikan lainnya. Mereka baru saja tiba di aula. Kakak tertua sudah ada di sana, melemparkan cermin. Karena pantulannya di cermin, seekor naga besar muncul di belakangnya. Dan si penyihir di aula memberi naga itu secara instan mendapatkan kembali keyakinannya. "Selama kamu mengalahkan naga itu, kamu bisa menjadi penyihir hebat. Dia bukan monster, dia adalah saudara laki-laki. Dengarkan aku, semua orang ingin menjadi penyihir hebat. Karena tidak ada yang punya waktu untuk mendengarkan penjelasan seperti itu. Tampaknya tidak bisa menghindari luka serius." Dia dengan panik memercikkan air ke wajahnya. Saat ini, dia bukan lagi pria baik, tetapi naga putih gila. Yang tidak tahan adalah sekelompok pria yang menggertak seorang wanita. "Anda adalah seorang bajingan." Setelah menghadapi para penyihir, naga putih mengambil permata itu dan melafalkan mantra yang berhasil memusatkan jiwa di mutiara itu. "Cepat masukkan mutiara itu ke dalam air." Para penyihir yang bersembunyi dalam kegelapan memecahkan kendi air. Tamsin segera menarik Li Tuduyan ke sisinya. Dia melihat bagaimana mereka mencegahnya untuk menjadi pembunuh naga pertama. Dengan tongkat, dia menyebabkan Tamsin dan Li Tuduyan terluka parah. Untungnya, guru tiba tepat waktu untuk mengalahkan pria itu. Sekarang dia telah menjadi orang normal. Perlu untuk mengambil tindakan. Melihat guru mencegahnya menjadi pembunuh naga pertama, kakak laki-laki menjadi gila dan menjadi iblis. Karena untuk berkultivasi terus-menerus, dia menghisap aura yokai. Sekarang dia telah menjadi iblis sejati. Untuk menetralkan energi iblis di tubuhnya, guru menjadi akhir yang baik di sekitarnya. Tapi tanpa diduga, dia meraih leher guru. Naga itu memberitahunya bahwa hanya ada satu cara untuk menelan mutiara itu. Menjadi satu dengan naga dan berhenti menjadi cendekiawan selamanya. Naga putih bukan lagi naga biasa. Mereka akan memiliki identitas yang benar-benar baru. Dan dia tidak lagi berpikir banyak. Dia menelan seluruh mutiara dalam satu gigitan. Oleh keajaiban permata, bersama dengan identitasnya yang malang, kehidupan baru lahir. Ternyata ini adalah penguasa naga putih. Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa naga putih? Harusnya akulah yang memilikinya. Li Tuduyan hanya perlu menggunakan latihan untuk berhasil. Kakak laki-laki yang jatuh ke tanah. Mereka kembali normal dengan damai.
Lalu ada penyihir naga lain di sini. Mereka melarikan diri. Naga putih. Aku bukan siapa-siapa. Jadi siapa kamu? Aku penggemarmu.